Ini opsional. Nah, dokumen ini sebenarnya bisa dibilang hampir dibilang wajib kalau misalnya kamu bisa dapatkan letter of recommendation ini dari pihak sekolah, itu akan sangat membantu karena dari sana otomatis dari University Korea itu mereka bisa kenal nih karakter kamu seperti apa, prestasi kamu di sekolah itu seperti apa. Jadi ini akan menjadi salah satu referensi yang sangat membantu untuk pihak universitinya. Nah, untuk Sky, aku bahas sampai sini. Maupun Sky atau kayak universitas lain itu bisa dibilang kriterianya hampir mirip, cuman yang bedain itu mungkin di standar nilai rata-ratanya yang tadi yang dari nilai rata-rata kelas 10 sampai 12 itu ada beberapa univ yang nggak harus di atas 90. Jadi setiap univ itu berbeda-beda dan seperti yang dibilang tadi, sebenarnya banyak banget university yang bagus di Korea, jadi nggak harus Sky, ada juga university yang lain gitu. Jadi di sini selain Sky sebenarnya ada universitas yang bagus juga seperti kayak Songkyung Kwan, Hanyang University sama Kyunghee University. Nah sebenarnya dari data yang aku bisa kasih lihat ini, sebenarnya Hanyang itu juga sempat masuk di ranking 3 dan Songkyung Kwan itu masuk di ranking 3. Jadi bisa dibilang mengalahi Korea University yang ada di ranking 5 gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya ranking di Korea itu selalu bergerak gitu. Nanti kalau misalnya kalian ke dunia karir ya, prospek untuk mencari karir sebenarnya dari data-data yang sudah ada dan dari mungkin teman-teman aku yang sudah lulus juga itu banyak banget murid Hanyang University sama Songkyung Kwan yang masuk ke perusahaan besar, misalkan seperti LG, Lotte, dan lain-lainnya gitu. Jadi sebenarnya belum tentu kalau misalnya kalian lulusan Sky itu pasti dapat kerja yang bagus itu enggak tentu, balik lagi ke masing-masing, walaupun nanti kamu belajar di Hanyang atau universitas lainnya, yang paling penting itu pengalaman kamu nanti di Korea. Apakah bahasa Korea kamu bagus? Terus kalau misalkan nggak bisa bahasa Korea pun, aku saranin coba di global companies. Tapi balik lagi ya, karena tinggal di Korea, lebih baik kalau kalian bisa bahasa Korea gitu. Nah, di sini mungkin untuk Song Kyung Kan nanti akan diinfokan lebih detail lagi sama alumni Song Kyung Kan ya. Di sini aku sebagai alumni Hanyang dan kerja di Gosadi ini mungkin aku lebih secara general aja. Terus pengen sharing-sharing juga kayak murid Kuljam itu sebenarnya kita bantu untuk bisa dapetin beasiswa semuanya. Nah, biasanya kan banyak ya murid yang cuma tahu GKS. Nah, sebenarnya GKS itu sangat kompetitif dan satu lagi kalian tidak bisa kuliah sambil bekerja. Cuman kalau misalkan kalian lewat jalur mandiri, nah ini kalian sambil sekolah, sambil kuliah pun boleh kerja part-time gitu dengan izin dari pemerintah seperti itu. Jadi kerjanya ini legal ya. Jadi contoh murid Koljam ini kita bantu ya sampai dapat beasiswa seperti Alice ini dia dapat beasiswanya dari sertifikat topik 2 sama seperti aku dia dapat 100%. Lalu Steven dia melalui English Track jadi dia melampirkan sertifikat IELTS. Nah, setiap uni itu berbeda-beda. Balik lagi nanti kalau misalnya kalian tertarik untuk konsul boleh chat aja ke Cool nanti bisa dibantu mungkin sama aku langsung atau tim Cool gitu. Jadi selain Song Kyung Kwan ada banyak lagi univ-univ yang bisa kalian daftar sebenarnya. Lalu kenapa sih sebenarnya kita rekomendasi universitas seperti Song Kyung Kwan dan lain-lainnya daripada Sky? Nah, pertama, mereka itu bisa kasih beasiswa based on IELTS sama topik. Nah, IELTS-nya itu harus nilai berapa? Kalau misalnya nilai sekian itu bisa dapat beasiswa berapa sih? Itu dikasih tahu dengan jelas. Jadi otomatis kalau kamu dapat ini, pasti dapat beasiswa. Jadi nggak ada evaluasi terpisah gitu. Cuman kalau misalnya Sky University, mereka itu tidak menginformasikan standar murid yang bisa dapat beasiswa itu apa gitu. Jadi sebenarnya kita lebih rekomendasi ke sekolah-sekolah yang sebenarnya udah kasih tahu nih kriteria mereka untuk murid-murid bisa dapat beasiswa itu apa gitu. Terus juga Song Kyung Kwan
udah MOU ya sama Cool jadi udah partner baik banget sama Cool Terus kita dapat informasi kalau dari Song Kyung Kwan ini mereka menambahkan jurusan yang bisa di dalam English track karena mungkin murid-murid Indonesia maupun negara lain kan nggak semua orang bisa ya ambil jurusan di bahasa Korea karena cukup sulit. Jadi mereka menambahkan nih eh, jurusan yang ada di bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya ambil Korean track itu dari kita sih saraninnya bisa mulai dari sekolah bahasa. Karena sebenarnya kalau kalian tahu sekolah bahasa itu kalau misalnya sudah selesai di universitas yang sama, kalian juga bisa dapat beasiswa dari sekolah bahasa gitu. Cuman banyak murid yang belum tahu informasi-informasi tersebut. Nah, ini ya kita pengen sharing juga ya di tahun 2025 akhir sama 2026 awal, ini Kujam berhasil untuk membantu murid total 44 murid ya sekarang masih ongoing juga sama kita. Semoga target kita sih di tahun ini akhir bisa mencapai hampir 80 atau 100 murid. Nah, kalau dilihat dari data kita itu nggak membantu ke satu universitas aja ya. Jadi kita paham kalau misalnya murid-murid masing-masing itu keunggulannya beda, situasinya beda. Jadi kita selalu rekomendasi ke university yang cocok untuk masing-masing gitu. Siapa tahu kayak standar IELTS atau kayak sertifikat yang lain itu mereka lebih cocok ke sekolah tersebut gitu. Jadi nanti untuk kalian yang pengen konsultasi boleh banget untuk nanya-nanya dulu gitu. Biar kalian ada target sama motivasi untuk prepare studi ke Korea itu gimana sih? Jangan last minute kalau bisa, biar persiapannya akan lebih matang gitu. Jadi kalau misalnya di Korea ini, tadi sudah diinfokan juga ya kalau kita ada perusahaan di Korea. Aku sendiri juga sekarang menetap di Korea. Jadi kalau misalnya kalian nih berhasil ke Korea, kita juga ada komunitas orang Indonesia yang ada di Korea. Jadi kalau misalnya dibantu sama kita, bisa ketemu sesama alumni atau sesama teman universitas kalian. Nah, dari sana kalian bisa saling kenal, bisa saling tanya-tanya yang baru nyampe ke Korea kan pasti perlu waktu ya untuk adjusting dulu di Korea itu kehidupannya seperti apa. Nah, kita juga ada acara gathering gitu di Korea. Jadi kemarin ini kita juga berhasil mengumpulkan 50 murid lebih di Hongik University itu seru sih gatheringnya. Jadi aku juga berharap nanti makin banyak ya murid Indonesia yang akan bergabung sama Cool Hmm, terus untuk dari Cool Jam sih biasanya kita udah all in package ya, kita bantu semuanya. Jadi kalian tinggal terima bersih. Jadi kalau misalnya untuk dari aku sih sampai sini aja. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya akan di-sharing juga ya sama Dewi Sam. Terus kalau misalnya dari kalian ada pertanyaan, boleh lanjut di Q&A. Terima kasih. Terima kasih Vicky Sam, sangat detail informasinya teman-teman ya. Tapi nanti ini banyak banget nih Vicky Sam yang udah pada nanyain. Tapi kita simpen dulu ya, stay dulu untuk Vicky Sam dan juga Rere Sam. Nanti kita akan bahas untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ada aktif nih teman-teman yang aku lihat ini tadi. Oke, mungkin kita langsung lanjut lagi ke Dewi Sam yang bakal bahas lebih lanjut lagi sebentar. Oke. Hai Dewi Sam, salam kenal. Salam kenal semuanya, annyeonghaseyo. Ya, saya oke. Mungkin bisa dilanjut Dewi Sam untuk topik selanjutnya seputar studi di Korea. Ya, baik. Terima kasih buat waktunya ya, Kak. Annyeonghaseyo, 여러분. Sekarang kita lanjut ya, mungkin materinya dari materi sebelumnya. Cuman di sini mungkin kalau saya sendiri bakal lebih share ke pengalaman, terus gimana sih jadinya bisa kuliah di Korea itu melalui jalur apa dan tahap-tahapnya seperti apa. Kemudian setelah kuliah di Korea itu kita bisa apa aja dan pengalamannya seperti apa. Oke. Sebelumnya perkenalkan namaku Dewi. Biasanya memang dipanggil Dewi Sem juga. Aktif mengajar di Koljam dari kayaknya dari tahun 2019-an ya, dari zaman corona udah bareng dengan Full dari ngajar kelas basic sampai ngajar kelas topik juga. Dan sekarang posisinya sedang
S2 di Songyungwan University. Mungkin ada yang baru pertama kali dengar Songyungwan University ini, namun 생각보다 gitu ya istilahnya mah. Dia rankingnya lumayan tinggi dan mungkin bisa menyaingi Sky juga. Kadang agak sedikit apa ya namanya bersaing dengan Korea University juga gitu. Gimana cara masuk ke Songyungwan University ini? Kebetulan kalau saya sendiri dari jalur GKS. Mungkin ada yang udah pernah dengar GKS juga untuk Global Korea Scholarship tahun 2025. Jadi masuknya itu tahun kemarin bulan 8. Nah, untuk GKS Indonesia sendiri mungkin bisa dibilang termasuk aplikan yang paling banyak ya. Jadi setiap tahunnya itu pasti selalu banyak yang daftar dan juga memang kuotanya yang paling banyak di antara negara-negara yang lain. Tahun ini itu untuk yang masternya itu sekitar di 60-an untuk kuotanya gitu. Kemudian yang sering banyak jadi pertanyaan adalah bisa nggak sih sekali percobaan gitu untuk mendaftar di GKS ini? Bisa banget. Mungkin bisa dibilang apa ya, nggak semua orang punya keberuntungan dalam sekali percobaan ini. Namun alhamdulillahnya dikarenakan kalau saya sendiri jurusannya teh linear ya sebutannya. Jadi mungkin menjadi nilai-nilai plus juga dalam pemberkasan gitu. Kemudian kalau misalnya untuk S2 sendiri akan lebih bagus samakah jurusannya dengan S1 atau boleh lintas jurusan? Sebenarnya ini menjadi poin yang jadi pembahasan setiap tahun ya, dikarenakan enggak semua yang linear itu bakalan memiliki peluang yang lebih besar gitu. Bisa juga yang dulunya S1-nya jurusannya apa, tapi pas S2 jurusan yang lain juga banyak yang keterima gitu. Oke. Selanjutnya, Songyungwan University sendiri termasuk universitas yang paling lama di Korea. Mungkin dari zaman dinasti Joseon itu sudah ada ya, karena dulunya memang kampus ini dipertunjukkan untuk kayak Konfusianisme gitu. Jadi mungkin kalau misalnya Yorobun nanti ada kesempatan main ke Korea dan ke Songyungwan, bakalan lihat semacam istana mungkin ya, istana-istana kecil dikarenakan dulu memang bukan berbentuk gedung-gedung mewah seperti sekarang. Namun untuk Songyungwan University sendiri dia termasuk top university di Korea. Jadi bukan Sky saja gitu. Reputasinya memang kuat. Kemudian setiap tahun dia punya daya saing yang sangat ketat gitu. Kemudian global networknya sangat luas dengan luar negeri ataupun di dalam negeri sendiri gitu. Kerjasamanya juga dia sangat kuat ya di bidang-bidang industri. Apalagi untuk Yorobun yang pengen di jurusan seperti AI atau misalnya di jurusan-jurusan sains itu bakalan sangat beruntung sekali kalau misalnya masuk di Songyungwan University dikarenakan ada bahasanya kalau orang Korea bilang kalau kamu masuk di Songyungwan University kamu bakalan lebih gampang untuk masuk di Samsung seperti itu. Mungkin untuk pandangan orang Korea sendiri terhadap Samsung kan memang besar gitu ya. Jadi sebisa mungkin daftar di perusahaan di universitas-universitas yang kerjasamanya langsung dengan perusahaan tersebut gitu. Kemudian fasilitasnya juga lengkap dan satu lagi yang paling bisa dibanggakan mungkin ya. Dia posisinya tepat di tengah-tengah. Jadi kita mau ke Gyeongbokgung dekat, mau ke Myeongdong dekat, kemudian ke arah Hongdae atau kemanapun dia dekat. Karena kan memang posisinya di antara 4 gerbang kerajaan dulunya ya istilahnya 4 gerbang kerajaan gitu. Jadi di tengah-tengah. Jadi kita mau kemanapun itu transportasinya sangat dekat. Kemudian peluang karir juga sangat bagus. Jadi kalau misalnya Yorobun ketemu dengan orang Korea sini, di 학교 나오셨어요? Atau misalnya di 학교 다니세요? Kamu kuliah di mana? Atau lulusan dari universitas mana? Kalau kita bilang, 저 성대 나왔어요. Atau misalnya 성대 다니고 있어요. Itu pasti langsung kayak, wah, yang universitas yang bagus ya gitu. Jadi bukan Sky saja, namun Songyungwan pun punya reputasi yang bagus di mata masyarakat sininya. Gitu. Kemudian benefit jadi siswa di Korea tuh apa sih? Pertama kalau misalnya udah masuk kuliah kan pasti dikasih hak sengjeng ya atau si kartu mahasiswanya ini. Nah kartu mahasiswanya ini Yorobun bisa pakai di beberapa tempat yang ada kerjasama dengan kampus mungkin ya.
Dan bisa dapat potongan harganya tuh kadang sampai 80%. Misalnya kita mau menggunakan study room. Biasanya untuk study room di sini kalau kita mau pakai jangka panjang itu agak sedikit mahal sebutannya gitu. Jadi kalau misalnya kita menunjukkan daftar dengan hak senjeng kita bisa dapat potongan sampai 80% seperti itu. Kemudian banyak ikut Muna Chehom. Muna Chehom sendiri kayak culture experience ya. Jadi nggak hanya belajar gitu kan. Kalau belajar doang stres gitu. Jadi kita bisa sekali-sekali ikut program-program kebudayaan yang dilaksanakan di Seoul. Biasanya nggak cuman dibuka di kampus, tapi kita bisa lihat di website-website yang ada di Korea. Misalnya, ya Robun bisa cek nanti di website Seoul Wegukin Sento. Nanti di Seoul Wegukin Sento website ini ya banyak sekali informasi kayak Munhwa Chehom apa aja yang bisa diikutin para yuhakseng gitu. Kemudian sebelum masuk Songyungkwan ini tentu saja kan ada persiapan ke Korea ya, apalagi karena saya dapat di tracknya yang GKS ini, jadi dokumen persyaratannya itu wajib harus dilengkapi gitu. Kemudian tergantung dengan jurusan yang nanti ya Rebut ambil gitu, karena saya jurusannya pendidikan bahasa Korea sama seperti S1-nya, jadi bahasa Koreanya itu wajib yang emang udah di level atas gitu, tapi ada juga yang di level 4 atau di level 3 sudah cukup gitu. Kemudian mungkin sering dengar kalau kuliah di Korea atau pressure belajar di Korea gitu ya istilahnya. Secara pribadi memang kerasa banget pressure belajar ini, apalagi kalau udah masuk di Chunggan Shihom atau misalnya di Gimal Shihom, dikarenakan lingkungannya memang bikin kita ngerasa tertekan gitu akan belajar, dikarenakan memang tipe tipe belajarnya itu yang langsung apa ya kayak SKS sebelum H-1 si ujiannya gitu. Jadi Yorobun juga harus mempersiapkan mental, disiplin, dan kemampuan beradaptasi yang baik sebelum datang ke Korea gitu. Kemudian kalau misalnya kita kuliah di Korea, selain misalnya kita dapat beasiswa yang GKS ini, kita bisa dapat benefit beasiswa yang lain lagi atau enggak? Banyak banget kesempatannya. Misalnya, kalau misalnya semester 1 kita nilainya bagus gitu. Alhamdulillah kemarin semester 1 dapat nilai yang bagus, jadi kita dapat yang namanya Songjok Usu Janghakkeum. Berarti beasiswa untuk kayak nilai yang bagus gitu ya. Jadi bukan dari beasiswa yang per bulan kita dapat dari ke GKS saja, tapi kita dapat sebesar 500 ribuan untuk kayak hadiah lah ya istilahnya, karena nilai kita bagus di semester sebelumnya gitu. Selain ini pun ada tambahan beasiswa topik. Jadi selain topik yang tulis tangan, mungkin Yorobun pernah dengar istilah topik malhagi gitu ya. Kalau sekarang mungkin hanya di Korea saja untuk topik malhagi ini. Kalau misalnya Yorobun dapat topik malhaginya di atas level 5, itu pun akan dapat beasiswa sebesar 300 ribuan dari kampus. Seperti itu. Jadi tidak hanya ketat dalam belajarnya, tapi Songyungkwan juga kasih banyak benefit kalau misalnya kita memang belajar dengan tekun dan punya prestasi yang bagus gitu. Kemudian kompetisi yang relevan dengan warga asing ya kita sebutnya. Kalau misalnya Yorobun sebagai warga asing di Korea sebenarnya banyak banget lomba-lomba yang bisa diikutin, seperti lomba-lomba dalam berbahasa Korea atau misalnya lomba-lomba untuk semacam apa namanya kayak GHEC gitu, kayak rencana misalnya Yorobun punya rencana dalam mengembangkan sebuah AI, itu biasanya ada lombanya dan Yorobun bisa ikut lomba tersebut untuk sekedar memberikan proposal. Kalau misalnya proposalnya bagus atau misalnya proposalnya bisa menggait perusahaan Korea, Yorobun pun bisa dapat uang tambahan gitu. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya, tadi kan ada istilah Munhwa Chehom ya. Munhwa Chehomnya di Korea itu bisa dibilang dibagi dua, yang dilaksanakan di kampus dan di luar kampus. Kalau yang dilaksanakan di kampus biasanya itu free karena memang sudah ditanggung oleh international office yang ada di kampus. Kalau misalnya di luar kampus itu memang harus agak cari sendiri gitu ya. Cuman keuntungannya kita bisa networking dengan warga asing yang lain juga. Jadi bukan hanya dengan murid-murid yang ada di Songyungkwan, tapi kita bisa networking dengan warga asing yang ada di Korea gitu. Cuman untuk mencari program-program ini tentu saja kita mesti
pertama banyak cari di website atau misalnya kita banyak kasih apa namanya jalinan hubungan yang bagus gitu ya dengan antar warga Indonesia yang di sini ataupun dengan teman-teman satu satu kampus atau misalnya satu jurusan seperti itu. Kemudian misalnya ya Robun ketika di perkuliahan itu merasa stres atau misalnya merasa lagi nggak bisa belajar banget, setiap kampus itu ada sesi kayak semacam sangdam. Biasanya sangdamnya itu kalau di Songyung Gwande sendiri dilakukan sebulan sekali. Jadi ada sesi sangdam sebulan sekali dengan International Office. Jadi kita bisa konsultasi bagian mana aja sih yang kita rasa capek atau misalnya kita rasa sulit gitu. Nanti pihak International Office pun bakal ngebantu gimana caranya gitu. Oke. Mungkin untuk yang materi dari saya yang bisa dibagikan seperti itu. Mungkin nanti ketika sesi tanya jawab akan lebih sharing lebih dalam lagi. Terima kasih. Terima kasih juga Dewi Sam. Wah, makin tertarik nih kayaknya ya teman-teman di sini buat bisa kuliah di Korea gitu ya, atau melanjutkan kuliah di Korea gitu sambil entah itu part time atau kerja di sana juga teman-teman. Karena memang kebanyakan untuk yang hobi Koreaan gitu, kuliah di Korea itu kayak sebuah impian gitu kan gitu, bisa tinggal di sana kemudian juga bisa ngomong langsung sama warga lokal dengan bahasa Korea kita yang seadanya ini gitu kan, atau mungkin bahkan mungkin ada yang udah pro di sini teman-teman gitu. Tapi by the way Dewi Sam sama Vicky Sam nih berarti sekarang lagi di Korea ya, emang stay di Korea ya, Iya Kak, betul. berarti sekarang jam setengah 10 dong. Oh Kak, Aku salah ngambil jam kayaknya ini ya, tapi by the way makasih banyak ya Vicky Sam sama Dewi Sam meskipun apa malam-malam masih bisa menyempatkan waktu untuk share ilmu sama teman-teman di Indonesia. Oke, teman-teman, by the way aku udah banyak dapat pertanyaan di chat Zoom. Cuman mungkin ada yang mau tanya langsung sama Vicky sama Dewi Sam ataupun juga Rere Sam nih yang apa mau raise hand itu juga bisa. Ini ada Kang Arif sebentar ya. Kang Arif, ini bunyi apa ya? Bentar, aku mute dulu ya teman-teman untuk yang belum ditunjuk. Mohon maaf banget supaya bisa lancar untuk kelas kita. Kang Arif, aku udah. Nah, oke. Silakan Kang Arif kalau ada pertanyaan. Mau ditujukan buat siapa? Buat Dewi Sam, Rere Sam, atau Vicky Sam? Halo? Halo? Eh, Oke. 안녕하세요, 셀렘입니다. 안녕하세요. Deh, annyeonghaseyo. Ya, Salam kenal, Kang aku Arif. Arif. Silakan pertanyaannya. Salam kenal juga, Kak. Aku Arif dari Lebak, Banten. Izin bertanya soal personal statement. Aku udah nyiapin ini sedikit. Mungkin bisa dianalisa apakah ini layak atau enggaknya. Sama mungkin mau nanya soal Sangdam itu yang konsultasi. Jadi personal statement aku untuk untuk mengajukan beasiswa itu adalah menjadi katalisator sinergi strategis antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang sektor ekonomi, sosial dan teknologi melalui studi manajemen internasional. Aku punya komitmen untuk mendalami struktur transformasi ekonomi Korea dari era pasca perang hingga menjadi pemimpin pasar global sekarang untuk kemudian diadaptasi di Indonesia secara paralel ya, tahap demi tahap. Kemudian aku juga pengen mendalami artificial intelligence untuk diintegrasikan dalam uh, akses akselerasi ekonomi dan inovasi otomotif di Indonesia, khususnya pada pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang selaras dengan arah kemajuan teknologi global. Karena kan di Korea Selatan juga kan sekarang lagi gencar pada peningkatan AI dan juga mobil listriknya gitu. Sama itu sih, sama Sangdam itu apakah mirip sama kayak konsultasi ke dokter psikiater gitu kayak di Indonesia gitu. Terima kasih. Kamsahamnida.
Kamsahamnida. Aduh, gugup. Gak apa-apa. Oke, ditunggu ya untuk jawabannya. Ini berarti spesialisnya Dewi Sam atau Vicky Sam ya? Kalau misalkan untuk esai GKS, soalnya yang aku dengar ini esainya lebih ke beasiswa GKS ya. Kalau misalnya GKS itu aku belum pernah handle sebelumnya. Cuman kalau misalkan untuk beasiswa jalur mandiri yang dari university, nah itu aku tahu standarnya. Jadi kalau dari Kang Arif sendiri boleh tahu ini untuk esainya itu tujuannya itu untuk jalur GKS kah? Oke, sebentar Kang Arifnya menghilang. Tadi ya. Oh, kayaknya sinyalnya lagi ini ya. Udah nggak ada orangnya. Oke, sambil kita tunggu mungkin ke nextnya dulu nih teman-teman yang lain. Ada Kak Natasha nih, udah raise hand ya tadi. Oh, tadi Kak Agung Kids duluan, Deng. Sorry, maaf ya. Oke, silakan Kak Agung Kids. Izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Silakan. Perkenalkan, nama saya Araka Suratema. Izin Kak, untuk tadi kan sudah bertanya di chat juga, dan itu katanya untuk yang di S2 di Korea itu kebanyakan by research ya Kak ya. Nah, kan kalau by research itu berarti harus ini kayak apa? Kayak ngubungin ke profesor di Korea langsung. Nah itu kalau di Kuljem sendiri apa bisa dibantu Kak? Kayak kita ke apa untuk menghubungi ke dosen ini ya, profesor di Koreanya. Terima kasih. Iya, jadi sebelumnya kita juga pernah ya bantu murid yang mau apply S2. Nah, untuk menghubungi profesor itu bisa Kuljem bantu dan biasanya kita kasih format nih di bahasa Korea gimana sih cara kontak ke profesornya langsung. Seperti Kak Agung mungkin kan agak susah ya kalau misalnya di Indonesia itu gimana sih cara kontak ke profesor di Korea padahal aku nggak bisa bahasa Korea. Nah, di Kuljem kita bisa membantu untuk komunikasi dengan sekolah-sekolah dan profesor nantinya gitu. Jadi untuk yang S2 biasa, ya itu by research. Jadi kalau misalnya untuk cari profesor berarti nanti lulusnya itu harus bikin skripsi gitu, Kak. Oke, apa udah terjawab? Kak Agung, oke, siap. Tadi Kak Arif tadi udah muncul lagi sebentar ya, aku ini lagi. Hai Kak Arif, tadi ada pertanyaan dari Vicky Sam nih Kak Arif. Mungkin bisa disampaikan lagi Vicky Sam? Ya, Kak Arif, tadi sempat nanya ya mengenai essay. Nah, pengen tahu juga untuk essaynya itu Kak Arif bikin untuk jalur GKS kah yang untuk beasiswa? Oh iya, kalau aku sendiri sebenarnya tidak ada masalah apakah itu GKS ataupun beasiswa dari pihak ininya kampusnya yang menyediakan. Karena mungkin itu kan jadi berbeda-beda ya masing-masing beasiswa. Tapi kalau ya yang mana aja lah yang penting bisa gitu. Kalau aku mau nggak masalah. Betul, jadi sebenarnya ini aku kasih tahu juga ya kalau misalnya GKS sama jalur mandiri mungkin agak beda standarnya. Nah, kalau dari aku sendiri, aku bisa kasih info mengenai essay-nya itu lewat kalau misalnya dari beasiswa university. Nah, beasiswa university itu apa sih? Nah, yang paling gampang didapat itu bisa dibilang hampir 100% kalian pasti bisa dapat beasiswa itu dari sertifikat IELTS. Kalau enggak sertifikat topik itu udah paling gampang. Kalau misalnya kayak beasiswa Samsung sama kayak beasiswa ada yang Jongmonggu. Nah, itu agak susah sebenarnya. Jadi, untuk kuotanya juga sedikit seperti GKS. Jadi, saingannya itu sangat tinggi. Nah, kalau untuk essay sendiri, kalau misalnya nanti Kak Arif dibantu sama Kuljem, itu kita bisa bantu proofreadingnya. Jadi, kayak kalau misalnya nanti apply-nya lewat jalur mandiri, terus nanti untuk beasiswanya IELTS satu topik, nah itu kita bisa saranin esainya yang bisa dibikin itu seperti standar university itu seperti apa, itu kita bisa bantu Kak, seperti itu. Mungkin izin menambahkan juga kalau misalnya eh Kang Arif ya namanya, ikutnya lewat GKS. GKS sendiri dia punya dua jalur. Ada jalur embassy sama jalur university. Kalau misalnya kita masuk di jalur embassy, sebenarnya format
yang tadi disebutin, isi esai yang tadi disebutin akan cocok kalau misalnya ikut yang embassy track, dikarenakan lebih ke kontribusi antar dua negara seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngambil jalur GKS-nya University Track, mungkin bisa ditambahkan dengan konteks di mana kita menyebutkan mata kuliah di universitas tersebut, mata kuliah apa yang bisa kita ambil untuk meraih tujuan yang tadi kita pengen tadi sampaikan gitu ya istilahnya. Jadi kalau yang embassy mungkin bisa esainya cocok untuk yang embassy, cuman mungkin harus bisa mengisi semacam apa ya. Jadi karena embassy itu bakalan milih 3 universitas yang berbeda dan jurusannya mungkin bisa beda dan juga sama. Jadi isi esai, personal statement dan study plan-nya itu harus secara umum. Tapi kalau misalnya isi personal statement dan si study plan-nya itu ingin lebih menjurus, itu bisa ngambil yang university track. Dikarenakan kalau yang university track kita bisa langsung mention siapa nama profesornya, kenapa kita harus masuk di universitas tersebut untuk tujuan A misalnya, dan untuk tujuan A ini saya harus ambil mata kuliah A di universitas A juga misalnya, seperti itu. Oke, gimana Kang Arif? Sudah terjawab ya? Sepertinya menghilang lagi. Oke deh kalau gitu. Terima kasih untuk penjelasannya Vicky Sam dan juga Dewi Sam. Lanjut lagi, mungkin untuk yang udah resen ada Kak Natasha Desrianda. Hai. Hai, Toki, ini annyeong. Toki ya? Kelinci bukan Ya, sih ini. Oke, annyeonghaseyo. annyeonghaseyo, Sam, Kak J. Irma, Natasha, nama aku Natasha. Jadi mungkin aku mau bertanya, boleh mungkin Vicky Sam atau Dewi Sam yang menjawab. Mungkin aku bakal tanya dari pengalaman Sam sendiri sebenarnya Sam ini berapa lama sih untuk menyiapkan beasiswa dan masuk ke Universitas Korea, dan sebenarnya sejak kapan belajar bahasa Korea, butuh berapa lama gitu waktu untuk belajar bahasa Korea ini sendiri dan mulai memasang target untuk ikut ke Univ Korea. Nah, dan juga kalau misalnya seperti saya kan ini bener-bener nol ya Kak. Itu gimana kalau misalnya saya meminta bantuan dari Kuljem, itu butuh waktu berapa lama dalam mempersiapkan beasiswa tersebut? Terima kasih. Oke, mungkin mau Vicky Sam dulu atau Boleh Dewi Sam dulu ya. oke. Untuk saya pribadi sebenarnya menyiapkan beasiswa GKS sendiri dari tahun kemarin. Sebenarnya nggak ada rencana untuk daftar di GKS ini karena pada saat tahun kemarin tuh belum siap untuk kuliah kembali. Namun dikarenakan ingin tahu tata cara untuk melamar si GKS ini seperti apa, makanya kita coba persiapannya tuh karena biasanya kalau yang master study untuk GKS mulai pendaftarannya di Januari Februari. Jadi udah nyiapinnya itu dari Oktober. Jadi biasanya kan kalau tes topik di Korea, ya di Korea lagi. Di Indonesia ya, kalau di Indonesia itu kan di awal tahun sama di akhir tahun. Biasanya kalau di akhir tahun di Oktober. Di Oktober ujian, kemudian di November itu udah keluar hasil. Jadi dikarenakan si sertifikat topiknya waktu itu udah kadaluarsa, jadi mau nggak mau harus perbarui dulu gitu. Jadi persiapannya setelah sertifikat topik itu beres, keluar, baru persiapan untuk si GKS-nya sendiri tahun kemarin. Untuk belajar Koreanya sendiri dikarenakan secara pribadi aku jurusannya memang pas S1 bahasa Korea juga, jadi angkatan tahun 2017, jadi udah menekuni bahasa Korea sendiri dari tahun 2017. Untuk masalah harus punya bekal bahasa Korea dulu nggak sih untuk beasiswa ini? Sebenarnya nggak juga ya, dikarenakan banyak menti-menti yang pernah aku mentoring dulu, dia nggak punya basic bahasa Korea sama sekali, dikarenakan mungkin nanti jurusannya uh, English track atau misalnya Korean track itu harus dilihat juga ya. Kalau misalnya Robun pengen jurusannya yang English track, mungkin bahasa Korea nggak harus yang kayak jago-jago banget juga nggak apa-apa. Paling untuk daily juga itu it's okay gitu. Tapi kalau misalnya nanti si jurusannya ini pakai Korean track, jadi mau nggak mau minimal di bahasa Korea level 4 lah ya istilahnya. Biasanya setelah sekolah bahasa, apalagi kalau GKS itu biasanya meminta minimal di level 3 atau di level 4 sebelum masuk di master degree-nya.
Seperti itu. Mungkin untuk persiapan bisa sampai di level 3 atau di level 4 dari nol banget itu bisa di sekitaran 6 bulan, 4 sampai 6 bulanan itu udah bisa. Oke, sudah Kalau terjawab. misalkan Oh, ini belum. Oke, silakan. Ya, kalau misalkan dari aku, mungkin ceritanya agak berbeda dikit ya. Aku sebenarnya udah otodidak bahasa Korea itu dari pas kelas SMP. Nah, sebenarnya mungkin dari kalian juga ada yang sama kayak aku, mulai suka Korea itu gara-gara K-pop, gara-gara K-drama. Nah, jadi aku belajarnya itu sebenarnya lebih dari kayak entertainment gitu, bukan yang aku belajar dari buku. Nah, dari SMP aku kayak oh, pengen nih belajar Korea langsung di university. Sebenarnya untuk S1 sendiri, aku nggak diizinin sama orang tua karena masih muda juga ya, terus anak perempuan. Jadi akhirnya aku nggak bisa ke Korea, tapi masih nih pengen banget ke Korea karena sebenarnya selama otodidak dan suka mungkin drama dari lagu dan lain-lain, nah itu aku tetap apa ya, tetap sehari-hariannya itu eh, terekspos terus gitu sama bahasa Korea. Nah, kalau terus aku akhirnya S2 nih pengen di Korea deh jadinya. Nah, lalu karena mungkin ya pas zaman aku juga topik tes topik itu belum ada di Indonesia kayaknya. Nah, jadi aku cari-cari cara, oh ternyata bisa sekolah bahasa di Korea. Sekolah bahasa itu pakai uang pribadi, cuman eh, kalau misalnya kalian belum bisa nih bahasa Koreanya, itu bisa mulai dari sekolah bahasa level 1. Jadi sebenarnya benar dari basic banget. Jadi aku mulai dari sekolah bahasa dulu, lalu sambil sekolah bahasa, topik tes di Korea ini kan bukanya sangat sering ya, kayak hampir sebulan sekali. Nah, itu aku coba untuk ambil tes topik biar bisa dapat beasiswa pas S2-nya. Lalu aku coba terus ambil tes topik pas selama di Korea sambil sekolah bahasa. Nah, itu ngebantu banget sampai aku bisa dapat beasiswa pas S2-nya. Dan untungnya pas ujian pertama aku dapat topik level 5. Terus ujian kedua itu aku dapat topik level 6. Jadi aku tahu juga ya kalau misalnya untuk belajar itu setiap orang berbeda-beda, tergantung dari kalian tuh cocoknya belajarnya gimana. Kalau aku pribadi sih bisa dibilang untuk belajar bahasa itu cukup cepat. Jadi aku bisa dapat topik level 6. Cuman kalau aku lihat dari murid-murid Gojam nih yang sekarang paling gampang itu murid-murid bisa dapat topik level 3 atau 4 sebenarnya itu minimumnya. Jadi kalau cerita dari aku sih sekian sampai sana gitu. Oke, Kak Natasha, gimana? Ada mau ditambahkan lagi atau udah cukup untuk jawabannya? Oke, udah cukup, Kak. Makasih, Sam. Gue mau. Oke, 감사합니다. Lanjut lagi untuk yang udah raise hand ya, ada Kak Sarah Nurhalisa. Hai, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Sam. Izin bertanya, karena kan aku sudah sarjana ya dalam arti di Indonesia. Nah, misalkan aku pengen kayak kerja ke Korea, nah itu tuh ada tips and trick gak sih? Atau aku harus mengikuti jejak Kak Sam, Sam Vicky kayak gitu, harus S2 dulu? Atau dari aku di Indonesia bisa langsung ke Korea sambil belajar bahasa seperti itu sih, Sam? Kalau misalnya dari aku, sebenarnya eh, sama nih tujuan awal aku juga aku pengennya langsung kerja, nggak mau S2. Siapa sih yang mau sekolah lagi kan ya? Cuman realitanya di Korea itu mereka tetap lihat gelar. Jadi kalau misalnya ada gelar di Korea maupun S1 atau S2 itu lebih membantu sih untuk ke dunia kerja. Cuman kalau misalnya ada juga nih case orang-orang yang dari Indonesia perusahaannya bisa refer ke perusahaan yang di Korea. Nah, itu bisa langsung dari perusahaan Indonesia ke perusahaan Korea. Kalau itu special case. Cuman kemarin aku juga sempat ya ketemu orang yang dia dari sekolah bahasa itu bisa kerja langsung asal dia bisa dapat poin yang diizinkan oleh imigrasi. Jadi sebenarnya ada caranya. Cuman untuk saat ini tuh belum banyak informasinya gitu. Nanti kalau misalnya dari kakak pengen tanya-tanya, mungkin bisa tanya ke Kujam sih. Nanti kita bisa kasih info yang kita punya sih. Biasanya gitu, Kak. Oke, gimana Kak Sarah?
Sudah terjawab? Berarti eh, harus apa maksudnya kalau untuk kerja itu ada di level 3 kah atau 4 atau bagaimana untuk yang bahasa Korea maupun bahasa Inggris seperti itu? Sebenarnya kalau misalnya bahasa Koreanya itu paling ideal untuk kerja itu topik level 5 sebenarnya. Ada juga yang topik level 4 tergantung ya nanti kerjanya itu di bidang apa. Biasanya kalau bidang seperti kayak engineering, bahasa itu nggak begitu penting. Cuman kalau kamu nanti di bidang marketing misalkan yang kalian banyak komunikasi dengan klien, nah itu lebih dilihat topiknya kayak topik level 5 atau level 6 atau kalau misalnya bisa bahasa Inggris itu plus point seperti itu, Kak. Oh, berarti kalau untuk bahasa Inggrisnya minimal tuh berapa? Kalau Kalau di bahasa Korea? Inggris, mereka nggak sampai minta sertifikat ya, karena kita mungkin orang asing. Cuman, eh, asal kalian nih pas di interview bisa bahasa Inggris, nah mereka menilainya dari sana sih. Cuman kalau misalnya nanti apply ke pekerjaannya, sebenarnya Inggris itu nggak gitu penting, mereka juga nggak akan nanya gitu, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Gue mau. Makasih. 네, 감사합니다. Ini terakhir untuk pertanyaan yang raise hand ya. Nanti sambil kita berjalan lagi ke chat Zoom karena udah menumpuk juga. Dan beberapa pertanyaan udah dijawab-jawab juga teman-teman. Ini untuk menghemat waktu juga gitu ya. Karena nggak nyangka pertanyaannya sangat banyak. Jadinya biar semuanya terjawab semoga aja ya. Terakhir aku mau ke Kak Syada Humaira. Hai, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Sam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Aku izin bertanya. Sebenarnya aku sudah tulis juga di kolom komentar, namun khawatir nantinya tidak terjawab. Sekalian aja karena aku cukup butuh dengan jawabannya ya, Sam. Jadi, sekedar informasi bahwa di universitasku ini sudah bekerja sama dengan Sung Kyun Koan. Namun, di aku tuh lumayan tertarik gitu dengan program exchange-nya. Dan di situ tuh persyaratannya ada yang namanya visa D26 ya, Sam, kalau tidak salah. Nah, aku tuh izin bertanya, kira-kira untuk visa tersebut apakah memang wajib atau boleh menggunakan visa lain, misalnya seperti multiple entry visa yang sebelumnya aku sudah miliki yang kayak memang bisa pulang pergi Korea gitu selama 5 tahun. Nah, kalau misal memang nggak bisa, apakah pembuatan visa tersebut akan tercover oleh fully funded-nya program ini atau tetap harus biaya tersendiri gitu, sayang. Sebelumnya terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk pertanyaannya ya, Kak. Untuk permasalahan visa juga termasuk hal yang krusial sebenarnya. Banyak orang yang nggak tahu tentang masalah visa-visa ini. Untuk multiple entry sendiri sebenarnya nanti kita datang ke Korea kan maksimal di 90 hari ya. Dan nggak akan dapat 외국인 등록증. Indonesianya adalah kayak kartu tanda warga asingnya itu. Sementara untuk exchange sendiri kan kita bakalan tinggal lebih dari 90 hari nih di Korea. Jadi wajib banget untuk pakai visa D26 ini gitu. Untuk masalah biayanya sendiri mungkin kalau untuk exchange yang di Songjunggan sejauh ini saya tahunya untuk fully fund yang disebut fully fundednya itu di biaya si apa namanya Sengwalbi dan juga si Hakbinya aja gitu. Jadi untuk permasalahan visa sebelum datang ke Koreanya ini biasanya di cover sendiri seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Sam. Oke, baik. Kita lanjut ke kolom komentar ya, Sam ya, yang udah menumpuk ini. Ada em, Kak Alia. Anyang, saya mau tanya nih, maaf kalau Cool Jam tuh ada kayak edu trip gitu kah keliling kampus Korea gitu? Ini mungkin Riri Sam ya yang bisa menjawab, atau dari Vicky Sam atau Dewi Sam? Dibantu ya sama aku. Jadi pas banget nih, ini spoiler, mungkin cuma spoiler di kapan lagi. Sebenarnya kita lagi eh, on progress juga ya, lagi work in progress. Sebenarnya ada salah satu nih murid dari Kojam yang tertarik untuk handle EduTrip ini. Jadi murid ini dari Songshin University, kita bakal ada webinar juga nanti di Kojam. Jadi misalkan kalian tertarik juga nih untuk campus tour sama EduTrip, nanti bisa kontak juga ke kita. Kita bakal ada acara ini mungkin semoga di tahun ini lancar sih, seperti itu. Mudah-mudahan ya. Dari Riri Sam mungkin ada tambahan, aku spotlight juga soalnya.
Terima kasih sebelumnya Kamita. Sebetulnya kalau Vicky Sam itu adalah tim yang kebetulan in charge di Korea, sedangkan kalau aku ini adalah tim yang in charge di Indonesia. Jadi kalau misalkan ada yang dari Indonesia pengen ada edu trip seperti itu ke Korea, nanti dibantu sama tim kita di Indonesia, tapi ketika di sana akan dibantu sama Vicky Sam dan tim. Wah, lengkap nih teman-teman. Jadi pas banget nih ada tim di Indonesia dan juga Korea dan bisa terjawab ya Kak Alia ya. Terus lanjut lagi dari Kak Fania, Sam bisa nggak sih kalau mau kuliah di Korea tapi dengan nilai akademik yang cukup rendah? Dari siapakah mungkin bisa? Dewi Sam mungkin? Untuk hal ini bisa dibilang apa ya? Karena kan untuk kuliah di Korea kita saingannya bukan diri sendiri saja ya, tapi saingannya dengan banyak orang gitu. Untuk dikatakan bisa atau tidaknya pasti bisa dengan mungkin nilai segitu. Cuman kalau misalnya si saingan kita nilai akademiknya lebih tinggi itu juga akan berpengaruh sih sebenarnya itu. Cuman tidak menutup kemungkinan walaupun nilai akademik kita rendah kita bisa apply untuk kuliah di Korea. Sama mau Oke. tambahin juga sebenarnya ada beberapa ya murid Jam yang sebenarnya nilai akademiknya bisa dibilang nggak begitu tinggi. Cuman mungkin kalian harus juga turunin standar university kalian. Misalkan kalian juga nggak masalah university yang rankingnya nggak begitu tinggi. Nah kalau gitu untuk kalian bisa diterima di university juga bisa dengan nilai kamu yang mungkin di rata-rata seperti itu. Oke. Buat yang awam kayak aku gini, saya misalnya cukup rendah itu tadi. Kemudian tipsnya adalah kita turunin standar universitasnya gitu ya. Nah, ada saran nggak atau rekomendasi yang mungkin nih bisa jadi peluang aku nih untuk bisa masuk ke situ gitu? Apa kira-kira universitas apa gitu? Bisa disebutin nggak atau kayak kita bisa cari informasi di mana deh gitu? Bisa-bisa kita sebutin, sebenarnya Hmm. paling gampang itu kalian bisa cari university yang di luar Seoul, karena mau gimana Hmm. pun itu Seoul itu kan sangat kompetitif ya. Jadi bisa dibilang contoh seperti kayak Wonkwang University yang ada di Iksan. Nah itu juga salah satu university yang bisa dibilang sebenarnya bagus untuk di daerah sana, kayak orang mau kerja abis itu kuliah juga bisa gitu. Cuman ya kalau dibandingin sama ranking yang ada di Seoul ya pastinya lebih rendah gitu. Jadi seperti kayak Wonkwang University atau mungkin kayak Kangwon University, Jeonbuk University yang kalian tuh jarang banget dengar itu banyak banget universitas yang ada di luar Seoul seperti itu. Oke, berarti masih ada harapan teman-teman ya, jangan putus asa. Lanjut lagi dari Via, Anyang Sam izin bertanya, apakah di Kuljam ada bimbingan untuk pemilihan jurusan kuliah di Korea yang tepat? Iya, Dari tentunya kita ada ya banyak banget murid yang konsultasi itu. Mereka nggak tahu nih mau jurusan apa, mau sekolah apa, karena kan mungkin dapat informasi itu nggak gampang ya. Jadi dari kita selalu nanya juga sih untuk murid-murid ini mungkin passion mereka apa sih biar kita dari tim Gojek juga bisa rekomendasi beberapa university sama beberapa eh, jurusan yang bisa cocok nih untuk mereka sama lihat juga dari dokumen-dokumen mereka punya gitu. Mungkin dari nilai SMA mereka seperti itu sih. Oke. Nah, lanjut lagi nih Kak Syada tadi udah dibahas ya seputar yang visa tadi, jadi aku skip. Lanjut lagi Kak, sebentar ke bawah lagi. Yang udah dijawab aku skip ya teman-teman ya. Jadi biar langsung cepat dari Kak Nur Aisyah. Izin bertanya, saya berencana ingin mendaftar full beasiswa di Yonsei. Ngambil jurusan bisnis. Nah, pertanyaannya, selain Yonsei, ada juga nggak sih di universitas Korea lainnya yang buka beasiswa dengan jurusan bisnis? Kalau misalkan ada, boleh nggak nih di-share nih? Jadi nggak cuma berpatok sama Yonsei aja. Jujur kalau misalkan untuk bisnis itu hampir semua university ada ya kayak misalnya Songkyung, Kwan, Hanyang dan lain-lain. Nah, mungkin ini untuk S1 atau S2 ya? Oke, sebentar. Tadi dengan siapa ya? Em, Sebentar ya. Ke scroll ke bawah. Di sini sih nggak ada keterangannya sih Sam, dia di S1 atau S2 ya sebenarnya. Sam, Intinya aku mau di S1. Ini kakak yang tadi tanya kah?
Iya, Sam. Oh, Iya, oke. Kak. Oke, untung nih bisa unmute sendiri. Oke, S1 ya jadi ya? Iya, Kak. Iya, kalau misalnya S1 itu hampir semua university ada jurusan jurusan bisnis. Terus untuk yang English track itu juga hampir ada sih, kayak misalkan Hanyang itu dia ada English track. Kalau Song Kyung Kwan juga ada sebenarnya. Jadi banyak sih sebenarnya hampir semua university yang ada di Seoul maupun di luar Seoul gitu. Mungkin ada yang mau ditambah deh bisa. Di Songkyungkwan juga sebenarnya terkenal akan bisnisnya juga sih, bisnis dan manajemen. Jadi untuk jurusan tersebut di Seoul sepertinya semua universitas ada, enggak di Yonsei saja sih. Oke, lanjut lagi. Apakah ada kegiatan atau program beasiswa pertukaran pelajar yang bisa konversi SKS per semester nih, Sam? Dan apa aja yang harus dipersiapkan? Kalau untuk konversi SKS, sejauh yang aku tahu biasanya kalau sistem konversi SKS ini harus ada eh, kerjasama dengan universitas yang ada di Indonesia. Kayak misalnya di beasiswa CMK, itu di beasiswa CMK biasanya bisa konversi SKS dikarenakan udah ada partnership dengan universitas yang ada di Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya belum ada partnership dengan si universitas yang ada di Indonesia-nya, biasanya agak susah untuk konversi si SKS tersebut. Sama sebenarnya ada murid yang di Kojem yang pernah konversi SKS juga. Nah, ini gimana caranya? Jadi di Korea itu juga ada yang namanya jalur transfer student. Kalau misalnya dari universitinya itu dia buka transfer track, nah itu kalian boleh apply. Cuma dengan catatan dari jurusan yang kamu udah punya sama nanti jurusan yang kamu pengen daftar itu harus mirip atau sama seperti itu. Baru bisa dikonversi. Oke, itu ya. Semoga terjawab ya. Terus, maksimal umur berapa ya, Sam, untuk apply beasiswa mandiri S1? Kalau untuk mandiri S1 itu yang kerja sama-sama Kojem itu maksimal 25, tapi ada juga murid yang sebenarnya udah 30-an. Nah, itu mungkin universitinya itu akan sangat terbatas ya. Jadi kalau misalnya untuk Songkyungkwan sama Hanyang jujur aja sangat sulit karena mereka kan udah top university. Cuman kalau ada university yang tetap di Seoul tapi kayak ya biasa aja lah rankingnya itu masih memungkinkan dan biasanya kalau untuk murid yang berumur kita selalu rekomendasi mungkin boleh mulai dari sekolah bahasa dulu karena dapat visanya nanti akan lebih gampang seperti itu. Oke. Teman-teman, kita bakal berakhir di jam 8 nih, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang nggak terjawab, mohon maaf ya. Kita lanjut lagi supaya bisa terjawab semua. Dari Felicia, kalau belum bisa bahasa dan bahasa Korea, ini cara bicaranya tuh kayak gimana nih, Sam? Kalau misalnya nanti ternyata di sana gitu, apa emang harus ada syarat seenggaknya tahu basic bahasa Korea kah? Atau seperti apa? Seenggaknya memang harus bisa sih untuk basic daily conversation ya setidaknya. Kalau misalnya nanti jurusan kita bukan Korean track misalnya, tapi di luar kuliah di luar belajar kan pasti kita ada berkegiatan di luar kampus gitu. Nah, ketika berkegiatan di luar kampusnya itu mungkin agak sedikit susah kalau misalnya kita cuman mengandalkan di bahasa Inggris. Jadi setidaknya kita punya basic-basic bahasa Korea gitu. Setidaknya udah bisa atau udah belajar atau sudah bisa di tahap minimal di level 2 seperti itu. Oke, semangat untuk teman-teman yang belum bisa bahasa Korea ya. Supaya nanti bisa lancar juga untuk di sananya. Terus lanjut lagi dari Kak Jesslyn. Hai Sam, terima kasih untuk sesi sharing hari ini. Perkenalkan aku Jesslyn dan aku izin tanya terkait beberapa hal. Banyak nih Sam ya, jadi kita coba kulik satu-satu. Yang pertama nih, untuk kita yang mau S2 lintas jurusan, kira-kira gimana strateginya biar kita lolos? Itu dulu deh. Kita ke satu pertanyaan dulu. Lintas jurusan supaya bisa lolos itu jawabannya ada di pengalaman dan juga sertifikat-sertifikat yang sebelumnya kita punya. Walaupun ketika S1 ini kita punya misalnya nggak ada waktu untuk cari pengalaman gitu ya, atau misalnya nggak ada waktu untuk
nambah-nambah si sertifikat atau nambah-nambah si bukti kalau misalnya kita layak gitu untuk belajar di jurusan S2 yang berbeda gitu. Kalau misalnya lintas jurusan sendiri, case-nya banyak, 50% sebenarnya bisa dibilang. Untuk GKS ya, karena kebanyakan aku suka mentoring anak-anak GKS juga. Itu 50% dikarenakan 50% yang nggak lolos itu nggak banyak pengalaman atau nggak banyak bukti yang bisa kita kasih ke universitas kalau misalnya kita bisa untuk bertahan di S2 dengan jurusan yang berbeda. Untuk 50%-nya lagi dikarenakan mereka sudah punya pengalaman atau udah punya bukti kalau misalnya dia bisa melanjutkan studi tersebut di jurusan yang berbeda seperti itu. Karena kan memang S1 dan S2 beban belajarnya beda ya, bukan dari nol lagi dan bukan dari basic lagi karena udah di bagian yang lebih menengah. Jadi mungkin banyak universitas yang memerlukan untuk bukti atau misalnya memerlukan untuk pengalaman sebelumnya, pengalaman apa sih yang bisa dibawa gitu sebelum masuk ke master degree-nya. Seperti itu. Oke. Pertanyaan kedua, seberapa besar kesempatan buat lanjut kerja di Korea setelah lulus S2 nih, Sam? Kesempatannya sangat besar sebenarnya ya. Kesempatannya sangat besar apalagi ketika kita kan visa belajar sama visa kerja nanti akan berbeda nih ya Robun. Ketika kita convert atau misalnya kita ganti ke visa kerja itu ada yang namanya poin plus gitu. Kalau misalnya memang kita jurusan atau kita lulusan dari Korea itu akan ada poin plus untuk berkas-berkas si visa kerja ini gitu. Itu salah satu benefit kalau misalnya kita kuliah di Korea dan langsung pengen kerja di Korea gitu. Dan untuk si kesempatan kerja ini sangat banyak banget sebenarnya untuk foreigner, apalagi yang lulusnya di Korea seperti itu. Oke. Terus kalau persiapan keseluruhannya nih, kalau misalkan kita mau apply beasiswa S2 di Korea, berapa lama Sam biasanya? Biar bisa maksimal juga. Mungkin bisa di sekitaran 3 atau 4 bulan sebelum masa pendaftaran buka gitu. Dikarenakan kita kan mesti nyiapin juga berkas-berkas ya. Mungkin kalau berkas sendiri sebenarnya sudah ada listnya apa saja, tapi kadang yang namanya juga manusia gitu ya, kadang ada aja yang ketinggalan gitu sih berkas-berkas ini. Terus ditambah proofreading essay, proofreading personal statement atau proofreading si study plan ini yang makan banyak waktu gitu. Dikarenakan ketika kita nulis personal statement atau study plan pertama kali dan hasil akhir itu bakalan banyak berbeda. Mungkin ya kalau aku pribadi bisa kasih kisaran di waktu maksimal 3 atau 4 bulan sebelum masa pendaftaran. Oke, dan yang terakhir nih, selain GKS dan Mandiri nih Sam, ada rekomendasi beasiswa S2 lainnya nggak nih? Khususnya jurusan yang emang lebih ke social science. Terima kasih. Ini kayaknya Kak Jesslyn juga pengen pengen kuliah lanjut di sana nih ya Sam ya. Jadi banyak pertanyaan yang dikasih. Gimana nih Sam? Punya rekomendasi nggak? Yang social science sebenarnya selain GKS itu yang tadi aku mention ada kayak scholarship. CMK scholarship sendiri dia buka untuk S2 S3 yang dimana memang kebanyakan untuk natural science atau si social science, malah untuk yang jurusan jurusan apa ya kayak jurusan aku Inmun itu agak sedikit susah kalau mau masuk yang si CMK scholarship ini. Jadi ada kok untuk jurusan lain yang khusus social science. Oke, lanjut lagi. Mita mau cari pertanyaan yang belum terjawab dulu ya. Masih ada waktu 2 menit nih buat temen-temen. Hmm, sebentar. Ini ada yang minta nomor handphone, jadi mungkin bisa diarahinnya kemana nih, Rere Sam? Kita ke yang WhatsApp admin tadi kali ya, atau di mana nih Rere Sam? Oke, betul Kak Mita. Ini kan kita pertanyaannya lumayan banyak ya dari teman-teman semuanya di sini. Em, Lagi-lagi terima kasih banget atas antusiasnya. Karena mungkin karena waktu yang terbatas ya Kak. Mungkin dari kita, kalau misalkan masih ada teman-teman nih yang pengen konsultasi atau kayak pengen tanya-tanya lebih lanjut mengenai les bahasa Korea, atau misalkan mengenai kuliah di Korea ya dengan bantuan Kuljam, bisa banget WA ke nomor admin. Nanti akan aku
posting lagi. Lalu selain itu juga melihat antusias teman-teman di sini, tim Cool Jam, kita sepakat untuk memberikan ekstra diskon tambahan jika ada teman-teman yang mau join ke kelas bahasa Korea atau mau kuliah di Korea dengan bantuan Cool Jam. Gitu ya. Nanti bilang aja ketika WA ke admin, aku dapet info ini dari kapan lagi Korea gitu, event kemarin malam gitu. Jadi nanti bisa lumayan banget ya, Kak. Betul, keren. Terima kasih banyak loh Cool Jam. Itu tuh teman-teman. Jadi memang Mita juga nggak nyangka ternyata memang antusiasmenya cukup besar dan memang apa Cool Jam ini jadi jembatan juga nih bisa kasih informasi ya terutama untuk Vicky Sam dan juga Dewi Sam yang memang benar-benar punya pengalaman langsung di Korea S2 juga dan udah punya pengalaman pusingnya mempersiapkan beasiswanya gitu ya atau apa kuliah di Koreanya gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan memang kamu ada pertanyaan-pertanyaan tambahan, karena memang tadi satu orang tuh banyak sekali pertanyaan dan kita nggak bisa jawabin juga satu-satu. Jadi betul yang Rere Sam bilang tadi, bisa silahkan aja WhatsApp admin gitu ya. Nanti mungkin Rere Sam bisa share screen lagi untuk WhatsApp-nya, kemudian juga atau di chat Zoom juga bisa gitu ya. Atau mau DM ke @coolgem_edu-nya langsung juga bisa ya Rere Sam ya. Jadi Boleh banyak, banget. betul. Jadi banyak banget yang bisa kamu lakukan untuk tanya juga teman-teman ya. Dan mungkin itu juga pertanyaan terakhir untuk Vicky Sam, Dewi Sam, dan juga Rere Sam nih. Karena memang maaf banget nih teman-teman, pertanyaan-pertanyaan cukup banyak. Mita lihat sih di sini masih ada 40 chat yang belum dibuka. Tapi semoga saja ada beberapa pertanyaan yang tadi memang belum Mita apa namanya tanyakan, tapi sudah dijawab sama bantuan Rere Sam dan juga Dewi Sam sama Vicky Sam juga. Jadi semoga saja nggak semuanya terabaikan gitu aja gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa masih kurang puas untuk malam hari ini, itu tadi. Ada promo juga yang dikasih dari Cool Jam. Terus juga buat teman-teman yang mau tanya juga bisa langsung WhatsApp admin aja. Oke, mungkin terakhir dari Vicky Sam, Dewi Sam, dan juga Rere Sam nih, ada yang mau disampaikan dulu satu persatu mungkin dari Vicky Sam dulu. Entah itu mungkin tips terakhir atau mungkin apa semangat untuk teman-teman di sini atau apapun itu mungkin yang pengen disampaikan. Ya, sekali lagi terima kasih semuanya yang udah join ya di acara ini. Untuk kalian yang udah join sebenarnya di acara ini berarti kan kalian udah pengen banget ya ke Korea. Nah, mungkin dari aku jangan patah semangat. Terus setiap semuanya tuh ada caranya gitu. Jadi kalian nggak usah terlalu pusingin. Nanti kalau misalnya perlu konsultasi lebih lanjut lagi, bisa one on one konsultasi sama aku juga. Nanti tinggal chat aja ke WA admin yang aku bisa bantu. Aku akan siap membantu kalian untuk bisa dapat meraih mimpinya nanti di Korea. Fighting semuanya. I think Dewi Sam, silakan. Ya, terima kasih buat Yorobun yang udah datang hari ini. Antusias dari banyak pertanyaan juga benar-benar bikin yang kayak oh ternyata masih banyak orang Korea, orang Indonesia yang pengen datang ke Korea. Untuk sekarang mungkin coba belajar dulu bahasa Korea yang mendalam gitu ya, setidaknya dasarnya, kemudian banyak cari info. Yorobun juga bisa ikut kelas-kelas Cool Jam dari kelas dasarnya atau misalnya dari kelas untuk persiapan topik karena di Cool Jam juga banyak gitu ya. Siapa tahu kan nanti Yorobun bisa belajar bareng dengan aku gitu. Kemudian kalau untuk beasiswa sendiri memang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari, harus dimatangkan ya Robun mau jurusan apa, kemudian mau track mana, dan mau di universitas mana. Jadi harus banyak persiapan dari sekarang. Semangat! Semangat teman-teman ya semoga aja nanti bisa terkabul semua keinginan teman-teman untuk bisa sekolah atau kuliah di Korea atau bahkan kerja di Korea juga ya. Terakhir dari Rere saya mungkin ada yang disampaikan entah itu seputar promo yang tadi atau mungkin apa nih yang pengen Rere sampaikan seputar Kuljam juga. Oke, terima kasih lagi Kak Mitat. Mungkin buat terakhir ya. Aku mungkin sambil share screen, siapa tahu tadi ada teman-teman yang belum kelewat mungkin ya informasi ini. Tadi di sini kita ada dua ya, Cool Jam Education dan juga Cool Jam Korean. Cool Jam Education adalah admin yang akan membantu kalian untuk persiapan kuliah di Korea. Ya, sedangkan kalau Cool Jam Korean itu adalah untuk tanya-tanya mengenai les bahasa Korea.
Tadi di sini sudah dijelaskan oleh Vicky Sam dan juga Dewi Sam ya sebagai alumni-alumni di Universitas Korea. Mungkin buat teman-teman yang masih, aku lihat kayaknya tadi banyak interest juga ya mau dapat beasiswa. Mungkin kalau dari aku tips dan triknya adalah mungkin walaupun kalian belum tahu kapan mau masuk, mau ambil beasiswanya, mau ke Koreanya, mungkin bisa dimulai satu-satu step yang bisa kalian mulai dari sekarang itu adalah dengan belajar bahasa Korea terlebih dahulu gitu karena mungkin kalian mulai belajar belajar sekarang terus kalian dapat beasiswa itu tentunya hasil yang diinginkan sama kita semua ya tapi sekalipun sebenarnya teman-teman mungkin sih belajar bahasa Korea tapi mungkin hasilnya belum bisa dapat beasiswa atau mungkin ada yang belum bisa ke Korea tenang aja teman-teman dengan bahasa Korea sekarang itu peluang kerja sudah jauh lebih banyak lagi gitu untuk Korean Korean speaker gitu ya di Indonesia maupun juga di Korea banyak banget sekarang aku lihat kebutuhan translator bahasa Korea atau bahkan accounting tapi harus bisa ngomong bahasa Korea gitu ya. Jadi memang Korea ini sekarang banyak sudah melebarkan sayapnya ya di Indonesia. Jadi yang bisa teman-teman lakukan mulai dari bahasa Korea dulu. Jangan lupa yang tadi kita sudah infokan ada promo khusus ya buat teman-teman yang bakal mungkin barengan sama kita. Bilang aja dari kapan lagi. Nanti kita kasih yang bonus-bonus lainnya deh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Rere Sam. Terima kasih untuk ilmu di malam hari ini gitu ya. Nih jangan lupa di screenshot juga atau dicatat teman-teman untuk WhatsApp adminnya gitu ya. Atau ya kalau misalkan kamu mau follow Instagramnya juga bisa gitu kan. Jadi biar nggak em, ketinggalan update-nya dari Cool Jam gitu kan. Karena memang tadi S2 kita udah dapat ilmu banyak juga atau apa namanya lanjut kuliah di Korea itu kita udah dapat ilmu juga karena memang ada Cool Jam Edu ini gitu. Oke, makasih banyak untuk Sam di malam hari ini udah berbagi ilmu. Tapi sebelumnya Mita mau ajak foto bareng dulu ya teman-teman. Kita mau foto bareng dulu yang belum on cam. Mungkin kalau misalkan berkenan untuk on cam bisa banget gitu ya. Dari Mina, apakah udah ready? Oh, sudah, Kak. Oke. Oke, kita mulai ya. Ini slide pertama dulu. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut slide terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, sudah teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bina. Terima kasih juga untuk Dewi Sam, Vicky Sam, Rere Sam untuk waktunya malam hari ini. Mungkin bisa live dulu karena Mita mau umumkan juga pemenang hari ini. By the way, terima kasih banyak waktunya Sam. Bye-bye. Oke, buat teman-teman jangan live dulu karena Mita mau umumin nih ya. Jadi biar nggak kelamaan juga sama Samnya tadi. Kalau misalkan mau live juga nggak apa-apa. Tapi ini buat teman-teman nih, Mita ada apa namanya penanya terpilih dan juga teraktif gitu ya. Ini sebetulnya agak susah ya, artinya banyak sekali yang udah tanya juga, udah aktif juga gitu. Tapi kesempatan kamu tuh sebetulnya nggak cuma hari ini. Kita kita masih ada apa bulan depan juga bareng sama Cool Jam teman-teman. Jadi nanti kita akan belajar bareng lagi gitu ya. Ditungguin aja informasinya, topiknya itu apa aja. Tapi untuk malam hari ini penanya terpilihnya itu yang dapet. Oh ya, sebelumnya nanti sebelum kalian live ini minta mau informasiin aja dulu. Nanti yang pertanyaan untuk para pemenang mohon untuk nggak live dulu karena Minah bakal mintain kamu chat Zoom secara private untuk nomor handphone kamu, ya nomor WhatsApp. Jadi Minah nanti bakal ngedata nomor WhatsApp kamu, kemudian nanti bakal dikontakin untuk pendataan lebih lanjut gitu ya, biar nggak terlalu lama juga. Jadi em, apa namanya mohon untuk diinfokan WhatsApp aktif kamu, nomor WhatsApp aktif kamu ke Minah ya melalui chat Zoom gitu. Oke,
Yang pertama untuk yang 3 orang buku latihan Hangul dari Cool Jam, teman-teman, ini ada Kak Hajeng KSP 07, Hajeng KSP 07. Nanti bisa langsung chat Minah aja ya untuk nomor WhatsApp-nya. Minah juga nanti bakal aku list juga untuk nama-namanya. Hajeng Oke, KSP 07. Kemudian lanjut untuk terima kasih, Kak. sama-sama Kak Hajeng. Terus Kak Hyoni Hyoni QE. Hyoni QE 23. Hyoni QE 23 ya. Terus selanjutnya ada Kak Vidya Rahma. Vidya Rahma. Itu 3 orang untuk buku latihan Hangul. Ya, oke, lanjut lagi. 6 orang, kok 6? 5 orang ya. Voucher Cool Jam. Sebentar, 1, 2, 3, 4, 5. Ya benar. 5 orang untuk voucher Cool Jam Pass 1 bulan membership aplikasi Cool Jam ya. Ada Kak Alice Nevery underscore 26. Alice Nevery underscore 26. Oke. Terus Kak Sarah Nurhalisah. Sarah Nurhalisah yang tadi tanya melalui raise hand ya. Terus ada Kak Syada Humaira Kalsum. Syada Humaira Kalsum. Terus lanjut lagi Agung Kids. Kak Agung Kids. Terakhir ada Kak Natasha Desrianda. Natasha Desrianda. Ya, itu untuk yang 5 orang. Kak Alice Nevery underscore 26, Sarah Nurhalisah, Syada Humaira Kalsum, Agung Kids, dan Natasha Desrianda. Silakan chat secara personal ke Minah ya. Atau Minahnya juga nanti bakal aku info juga untuk nama-namanya bisa di chat melalui WhatsApp. Jangan leave dulu teman-teman ya untuk yang pemenang ini tadi biar kita enak mendataannya. Lanjut yang teraktif nih 1 orang ada Kang Arif. Kang Arif silakan chat Minah juga ya. Ini Kang Arif nih dapat voucher class khusus Cool Jam Star Class semua level. Oke. Nah, untuk yang belum beruntung teman-teman, kita masih ada hadiah lainnya. Ini untuk keseruan kamu malam hari ini. Misalnya kamu lagi asik mencatat atau kamu sempat screenshot, kamu sempat foto ketika Sam tadi ngejelasin atau apapun itu silakan aja. Kamu bisa apa namanya posting di Instagram, mention kapan lagi Korea, mention juga Cool Jam underscore edu dan juga mention Cool Jam juga gitu ya. Terus ada hadiahnya itu voucher Cool Jam Pass 1 bulan membership aplikasi Cool Jam untuk 5 orang. Terus 2 orang lainnya itu bakal dapat buku latihan Hangul. Jadi kesempatan menangnya lumayan banyak nih untuk 7 orang teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu punya postingan keseruan bisa diposting dan jangan lupa mention di kapan lagi Korea, Cool Jam underscore edu dan juga Cool Jam Korean ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah gabung untuk malam hari ini, untuk gabung di kelasnya. Terus juga makasih juga untuk Rere Sam yang ternyata masih stay. Terima kasih sudah menunggu. Terus juga buat teman-teman jangan lupa kita bakal ketemu lagi bareng sama Cool Jam di lain kesempatan. Jadi bakal diupdate lagi kelas berikutnya ada apa topiknya. Kalau misalkan belum gabung di WhatsApp grupnya Kapan Lagi Korea, kamu bisa gabung. Caranya dengan klik apa search aja di link tr.ee ya garis miring Kapan Lagi Korea atau misalkan kamu bingung di mana sih DM aja deh Kapan Lagi Korea nanti bakal dikasih linknya ya di profile kalau seingat Mita ada jadi kalau misalkan kamu buka Kapan Lagi Korea terus nanti di situ ada linknya untuk join WhatsApp grupnya nah WhatsApp grupnya di situ banyak fandom banyak apa namanya grup-grup lainnya jadi kayak pecinta drakor ada termasuk juga belajar bahasa Korea di situ aja di situ ada. Jadi nanti kita bakal update juga di situ buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Korea ya. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya teman-teman. Untuk yang belum menang kita
Semoga aja kamu bisa jadi next pemenangnya gitu ya, buat bisa dapetin buku latihan sama buku latihan dari Cool Jam ataupun juga vouchernya juga dari Cool Jam. Buat yang udah menang, tetap stay. Kalau misalkan belum pendataan dari Minah atau belum dijawabin sama Minah, tetap stay dulu ya untuk pemenangnya. Jadi terima kasih banyak yang udah join malam hari ini. Selamat malam. Bye-bye. Terima kasih Rere Sam. Terima kasih teman-teman.